Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, luar biasa. Oke, 1-2 jam ke depan kita akan bahas hal yang tema yang belum pernah saya bawakan sebelumnya. Oke, kita langsung aja. Sederhananya adalah kita pengen teman-teman itu sebenarnya menyadari ya, apa yang sudah kita lakukan berbisnis ini ada yang mungkin sudah sekian tahun, belasan tahun, atau mungkin baru mengawali ya. Semuanya itu tidak akan lepas dari proses ini. Dan ini materi ini saya buat ingin sederhana mungkin, saya sampaikan dengan bahasa yang sesederhana mungkin sehingga bisa maksimal diserap oleh teman-teman semuanya. Karena biasanya ketika ada workshop, ketika ada materi dan sebagainya, maksimal itu 30%. Ini dari para mentor kami itu menyampaikan 30% itu udah bagus. Bisa terserap, bisa dipahami, dipraktekkan. Nah ini harapannya bisa lebih dari itu. Karena apa? Kami ingin nantinya ini bukan saya lagi, bukan Mas Samsul lagi yang isi nih, tapi teman-teman gitu. Semuanya ikut bertumbuh, semuanya ikut menjadi besar, semuanya layak untuk bisa memberikan berbagi pada orang lain. Karena itu semangat kita di Goodpreneurs Pro khususnya, karena komunitas kita sebutnya ini sebagai lingkungan bisnis yang semacam ini sebenarnya bukan kita aja, bukan kita yang pertama gitu. Tapi masih tetap butuh banyak hal-hal semacam ini sehingga bisa menyentuh ke siapapun. Mungkin teman-teman nggak cocok ke yang A, nggak cocok yang B, cocoknya ke Goodpreneurs dan seterusnya seperti itu. Ini yang akan kita lakukan, sederhana saja. Saya memulainya dengan seperti ini. Saya beberapa kali mesti sering diajak sharing dengan teman-teman pebisnis gitu ya. Saya selalu membayangkan gitu, kalau saya mengelola bisnisnya itu, saya apakan ya? Akan saya apain ya gitu ya. Mereka kan pasti akan menceritakan keluh kesahnya, masalahnya, hal-hal lainnya yang menjadi tantangannya, sehingga saya jadi berpikir, kalau saya diamanah ini, saya harus ngapain ya? Saya apakan. POV atau sudut pandang itulah yang mencoba saya pakai untuk hari ini, pagi ini, bersama teman-teman di sini untuk kita belajar bareng. Nah, ini biasanya bikin pusing nih. Saya diceritain gitu pasti ikut mikir gitu ya. Ya mau nggak mau, salah satu skill yang wajib dimiliki oleh seorang business owner adalah bisa check up. Ini kalau ngikutin bahasa agak medis gitu kan, kita check up badan kita ini, diperiksa gitu ya, secara mandiri. Bagaimana sih bisnis kita ini sebenarnya gitu ya, kondisinya. Sederhananya kan gitu ya teman-teman ya. Pasti di sini pasti punya unek-unek ya, punya masalah, punya harapan, punya hal sesuatu yang ingin dicari jawabannya nih. Ya mudah-mudahan ini secara basic awalnya menjawab, karena ini nggak mungkin selesai di 1-2 jam pertama ini, kita masih ada 11 pertemuan selanjutnya, dan 11 itu mudah-mudahan merangkum semuanya yang ada di sini. Check up bisnis ini bukan hanya untuk yang sakit ataupun yang sehat ya, karena hasilnya biasanya check up itu, oh dia ini sehat, oh ini sakit, gitu ya. Tapi juga untuk yang, nah ini apa ini maksudnya? Untuk juga yang berpotensi mau sakit ya, karena ini yang orang yang maaf ya agak obesitas gitu ya, potensinya 2 gitu. Mungkin teman-teman mikirnya, wah ini paling habis ini kena diabetes, kena ini gitu ya, kena masalah-masalah. Tapi juga potensinya dia bisa lebih baik ketika dia menjalankan diet ketat atau menjaga pola makannya gitu ya. Sama, pola bisnis itu juga perlu dijaga biar kita enggak sakit atau berpeluang sakit. Ini yang saya rasa cukup penting, dan insya Allah itu yang akan kita bahas dalam 6 bulan ke depan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, kayak gini apa yang ditanyakan ya. Nah sama seperti dokter ya, yang dibutuhkan kan cuma 2 itu sebenarnya, lengkap alat tesnya. Jadi dokter itu pasti butuh alat kan ya, tapi juga penting ini pengalaman praktiknya ini ya. Teman-teman pernah kan datang ke dokter yang senior gitu, yang udah cukup tua gitu, nggak diapa-apain tapi tahu kan. Kita cuma dipegang aja, cuma dilihat gejalanya, oh ini ini tipes ini misalkan. Tapi yang dokter lainnya harus cek lab. Ini cek lab ya, untuk memastikan, karena dia nggak punya pengalaman dalam prakteknya. Nah
di Good Finance Pro ini kita akan belajar keduanya. Bagaimana kita lengkapi alat tes teman-teman untuk men-check up bisnisnya, dan juga teman-teman harusnya kita pacu untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah didapat ini, karena lagi-lagi bukan untuk saya gitu ya, bukan untuk kami semuanya gitu, tapi untuk bisnis teman-teman semuanya. Siap kira-kira? Wah, insya Allah. Nah, sehingga apa yang kita dapat itu makin akurat prediksinya ya, diagnosanya juga makin cepat. Ingat ya teman-teman, seorang leader, ini semuanya kan pasti leader ya. Ketika ada dua pilihan nih, ini biasanya saya tanyakan ke calon-calon leader di tempat kami. Kalau kita harus memilih, mana yang harus dipilih? Mengambil keputusan cepat tapi berpotensi salah, atau lama tapi benar? Nah, tes dulu nih siapa yang mau bisa jawab mewakili. Yang pertama, cepat tapi berpotensi salah, ya ada potensi salah, atau lama tapi pasti benar. Jadi itu harapannya biar kita bisa langsung ketemu nih solusinya gitu. Meskipun solusinya belum tentu benar gitu. Teman-teman tanya ke siapa aja, siapa ada, nggak ada konsultan bisnis, nggak ada coach bisnis yang pasti memastikan pencapaian 100% gitu ya. Karena hasil itu bukan kuasa kita gitu kan, kuasa Allah, kita hanya bisa memberikan ikhtiarnya yang terbaik. Itu yang akan kita lakukan bersama. Nah, hari ini dan seterusnya kita belajar bareng jadi dokter untuk bisnis kita. Oke, perkenalan, saya Julianta Arwibowo, nama panjangnya. Saya berbisnis sejak usia 19 tahun, semester 1 2002 di Jember, saya asli Surabaya. Saya datang ke Jember niatnya untuk kuliah, tapi kenyataannya saya berdagang karena kuliahnya itu hanya untuk mencari relasi, juga menyenangkan orang tua. Dan saya memang punya goals untuk keluar dari Surabaya, biar bisa merasakan kota lain gitu ya, lebih mandiri, dan nyantol lah sampai sekarang di Jember. Sudah 23 tahun ini saya tinggal di Jember. Dan saya fokus di satu bisnis, meskipun awal-awal sempat beberapa bisnis kecil-kecil yang coba dijalankan, dan semuanya pasti tahu endingnya, semuanya akan kembali kepada bisnis awal ya. Semuanya akan kembali pada bisnis core-nya. Bahkan saya 2021 mendapat nasihat dari seorang coach, seorang mentor kami itu, jangan bisnis yang lain sebelum nyampe 50 miliar gitu. Pak Budi omset tahunan ya, omset tahunan. Pak Budi Isman bahkan 500 miliar gitu. Ini kapan gitu ya, seumur hidup ya, mudah-mudahan nyampe. Maksudnya apa? Karena memang potensinya besar dan kita bisa sebenarnya untuk diarahkan ke sana gitu. Kalau semuanya nanti jadi bertumbuh besar, yang lainnya itu lebih mudah gitu ya. Jadi teman-teman sekarang yang ada di bisnisnya, semoga bisa konsisten dulu. Nah, gimana caranya untuk nyampe 50 miliar, itu yang akan kita lakukan. Kita pun belum juga nyampe gitu, tapi paling enggak kita sudah mengikhtiarkan untuk ke sana. Kalau satu yang bisa saya identifikasi dari saya suka belajar bisnis. Ternyata seperti itu. Kadang belajar yang lain malas gitu. Tapi kalau belajar bisnis itu tiba-tiba yang agak lemas itu jadi semangat gitu. Lewat apapun, online maupun offline ya. Saya beberapa diantaranya saya ikut Human Plus 2022 kayaknya. Pak Armala ya, mungkin ada yang tahu Pak Armala Human Plus. Saya belajar soal efektif dan efisien. Setelah saya ikutin beberapa kali itu, ternyata ini sebenarnya yang beliaunya ajarkan itu efektif dan efisien. Nanti kita cek lagi efektif efisien itu apa. Ini lebih ke produksi, lebih ke operation Pak Armala ini. Saya belajar di Platinum, ini HR System 2021 soal bagaimana membuat sistem sumber daya manusia. Itu ternyata kelihatannya remeh, ternyata saya cukup berubah drastis tuh dari Platinum ini 2021 pas pandemi. Di ilmu keuangan saya dan tim, karena saya ngutus tim juga soal sistem keuangan. Nanti juga ikut ngisi kayaknya, ya Mas Samsul ya. Keuangan ada tim kita yang bantu ngisi ya, Mbak Aya. Bagaimana teman-teman langsung praktek yang sederhananya biar duitnya itu terjaga gitu ya. Biasanya teman-teman pinter ini dapetin duit ini, tapi jaga duit biar nggak kemana-mana ini yang
perlu belajar ya. Yang foodies terakhir ini agak nyeleweng ya, saya belajar di kuliner, tapi sebenarnya saya belajarnya di kerjasama bisnisnya. Bagaimana partner store, bagaimana franchise dan sebagainya. Partner store sih banyakkan mereka. Kalau saya rangkum ini semuanya mungkin ratusan juta ternyata habisnya. Tapi itu semuanya memang harus ditempuh untuk kita punya ilmunya dan teman-temannya juga punya effortnya. Bukan masalah rupiahnya, tapi mentalnya, mindsetnya. Kita mendapati teman-teman ada yang cenderung pengen gratis, tok lesok gratis dibayari, disangoni gitu. Itu mental, bukan mental ini ya, leader ya, bukan mental pembelajar, bukan mental pengusaha gitu ya. Karena sampai kapan kita nunggu semacam itu? Karena tadi tuh harus gerak cepat, harus gerak mengambil keputusan. Oh saya mau belajar ini, sikat gitu. Mau belajar ini. Salah satunya mau di Good Trainers Pro ini ya. Jangan sampai kesempatannya hilang gitu. Kemarin kita nolak, teman-teman dekat saya itu masih mau nyusul, udah mas sudah tutup, kita mau fokus yang ada aja sekarang, biar ikut yang selanjutnya gitu ya. Nah soal ilmu, saya selalu nyampaikan ke teman-teman tim saya itu, gak ada yang mahal kalau soal belajar, gitu ya. Gak ada yang mahal, ya alhamdulillah kalau misal cukup duitnya gitu. Ada yang memang gak cukup ya, gak usah dibilang itu kemahalan atau gimana. Ya itu pasti ada porsinya masing-masing. Kita nggak pernah tahu kan, kita nggak pernah mencoba. Dan seringnya ini otak bisnis nih, biasanya gini nih. Kalau saya ngeluarkan 10 juta misalkan, saya dapat 100 juta saya mau itu. Ada yang gitu, minta garansi gitu. Ya kita aja nggak bisa menggaransi ya. Tapi pastilah kalau sistem investasi adalah kalau kita invest 10, kalau kita bisa dapatkan 11 juta aja, itu berarti untung gitu. Kalau teman-teman di sini bayarnya 1 juta, dapat hari ini aja setara 2 juta, udah sisanya bonus gitu. Hari ini untung. Dan ini materi yang saya rangkum 2 tahun ya. Goodpreneur ini sudah ada 2 tahun, gantian pengisinya dan sebagainya. Ini yang menurut saya paling nyaman saya sampaikan, paling bisa mudah-mudahan teman-teman juga dari hati saya bisa nyampe ke hati teman-teman untuk bisa meresep dan bisa dipraktekkan banget. Oke, sekilas dari kami grup Surabaya 45, karena sekarang ternyata cukup banyak entitasnya. Ini printing ya, yang teman-teman mungkin sudah kenal. Kita juga punya packaging yang fokus ke kemasan-kemasan. Kita punya Goodbase. Goodbase ini lebih ke merchandise custom dan penetrasinya lebih ke online. Kalau ini kan masih cabang-cabang offline. Kita juga punya digital marketing agency atau support ya. Ini masih ini Mas Alvan dan Mas Rizky ini teman-teman di sini nih banyak kan ada di ini digital marketing support, sementara masih support internal, tapi insya Allah tahun ini nyoba untuk membantu teman-teman yang lainnya biar kualitas konten dan sebagainya ini kayak Mbak Ulan ya udah selebgram apa namanya endorsement gitu ya, banyak yang enak dinikmati gitu ya, secara alur ceritanya, secara kualitasnya itu teman-teman sudah kita ingin berbagi ini aja, berbagi peran. Nah ini sayap bisnis kita. Teman-teman sudah juga boleh nyontoh ya, bahwasanya kita bangun bisnis ini jangan cuma satu sayapnya, nggak bisa terbang. Ini sayap satunya. Kita punya foundation, yayasan yang kita bikin untuk mendistribusikan sebagian yang menjadi keharusan dan juga lebih-lebih yang lainnya untuk bisa berbagi di sosialnya. Di sini kita mengumrohkan teman-teman kita di tim di Surabaya 45 gitu, beri beasiswa kepada anak-anak keluarga terdekat kita dan seterusnya. Banyak sekali yang target-target mencetak kebaikan ya, tagline kita mencetak kebaikan bisa dilakukan juga di sisi sosialnya gitu ya. Nah, Goodpreneur itu juga teman-teman hari ini hadir ada di sini. Dari sini bukan di bisnis ya ini ya. Ini di sosial. Artinya yang sini nih buang duit nih. Ini dapetin duit, ini buang duit nih. Nah, ini sosialnya di sini. Juga programnya Mas Samsul menuju Indonesia Mas 2045, kita kunjungan ke sekolah, ke komunitas, ke kampus untuk membantu anak muda biar menjadi SDM yang berkualitas ya. Terserah nanti ini benar-benar emas atau perak atau perunggu kan kita nggak tahu ya. Yang penting kita sudah ikut membantu bangsa ini bisa lebih maksimalkan masa depan anak-anak muda. Ini sayap sosial kita.